Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'. Di pagi menjelang siang hari ini kami akan menyampaikan tausiah sebagaimana biasa, sebagai amalan tambahan buat kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Hari ini akan kita lanjutkan kajian Ramadan semalam yang belum selesai, yaitu 4 golongan kehidupan manusia di dunia ini maupun di akhirat kelak. Golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Golongan yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang pemungkas, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Semalam sudah kita bahas tentang poin pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahwa orang itu bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena orang yang sedemikian itu berpendapat bahwa kehidupan di dunia ini adalah tempat mengabdi, tempat bercocok tanam. Bercocok tanamnya adalah amal-amal ibadah kita. Apalagi Ramadan ini adalah ladang amal. Menanam kebaikan-kebaikan, baik dia siam di siang maupun qiyam di malam hari. Jadi orang yang pertama ini yang mendapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di ukhrawi kelak, dia itu senantiasa taat beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalul awamiri wa ja'tinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya di dunia ini bahagia, rumah punya, anak punya, pekerjaan punya, dan memang mungkin dia bukan terlalu orang kaya, bukan orang yang hebat dia, bukan orang yang punya jabatan dia, tetapi dia orang yang beriman kepada Allah, hidupnya pas-pasan, tapi dia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bahagia? Karena dia bersifat qanaah. Orang yang bahagia itu kaum muslimin dan muslimat adalah orang yang qanaah. Bukanlah kebahagiaan itu diukur dengan materi, bukan kebahagiaan itu diukur dengan harta yang banyak, tapi kebahagiaan itu sejauh mana mereka meyakini bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya itulah yang terbaik baginya. Itulah dia orang yang bersifat qanaah. Qanaah artinya mencukupkan apa yang ada. Qanaah artinya memadakan apa yang ada atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang qanaah kaum muslimin, dialah orang yang kaya, dialah orang yang bahagia, dialah orang yang hebat, dialah orang yang paling banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan kutambah nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum, dan tetapi apabila kamu engkar kepada nikmat-nikmatku, kata Allah, tunggulah azabku sangat pedih. Saya akan menyampaikan kaum muslimin suatu cerita orang yang lewat di persawahan. Taubahnya kita lewat dari Sipirok menuju Pasar Simangambat, Kecamatan Saipardolok Khore. Karena dulu saya KKN, kuliah kerja nyata di sana tahun 91, ya. Itu kiri kanan jalan banyak sawah.
Kalau kita mau menuju ke Pasar Simangambat atau lewat Pasar Simangambat terus menuju pesantren, ada sana pesantren sekarang ya. Menuju ke sana itu kiri kanan, saya ingat itu banyak sawah. Lewatlah orang yang bernaik mobil mewah di situ. Karena walaupun itu kampungnya dulu tahun 91 masih bisa dikatakan ortodok, ketinggalan zaman, tapi sekarang ya sudah mulai maju. Walaupun sedemikian rupa dulu kampung itu, tapi banyak pejabat-pejabat yang muncul dari kampung itu. Lewatlah seorang yang naik mobil. Dia naik mobil mewah lewat. Kacanya ditutup. Ia melihat sebelah kanan sawah yang luas, sebelah kiri sawah yang luas. Ketika di pertengahan jalan ia lihatlah ada pondok sebelah kanan. Duduklah di situ orang tua yang sudah lanjut usia dalam keadaan tidak berbaju alias buka baju. Kakinya menempel ke tangga pondok tersebut. Di tengah-tengah sawah dilihat oleh orang yang naik mobil mewah tadi. Istri dan satu anaknya membawa makanan. Ia lihat ada bontot yang dibawanya. Mungkin adalah makanan. Karena dia yang lewat berkisar jam 11.20. Maka terletaklah dalam hati orang yang naik mobil mewah tadi. Sambil menoleh dan melihat ke kanan. Melihat orang yang membawa makanan ibu dan anak tadi. Dan melihat orang yang lanjut usia, bapak-bapak tadi yang duduk di pondoknya. Alangkah bahagianya bapak itu. Alangkah senangnya bapak itu. Dia sedang duduk-duduk menatap padinya sedang menguning. Datanglah makanan siang. Datanglah santapan siang yang dibawa oleh istri dan satu orang anaknya. Alangkah enaknya rasanya makan di pertengahan sawah ini. Alangkah enak rasanya makan di pondok sawah ini, kata orang yang naik mobil mewah tersebut. Alangkah bahagianya si petani sawah ini. Dia makan sambil menatap-natap padinya yang sedang menguning. Indah rasanya, enak rasanya, kata orang yang naik mobil mewah. Sementara bapak yang ada di pondok tadi juga berkata dalam hatinya, alangkah enaknya naik mobil itu. Mantap mobilnya, cantik, warnanya hitam. Di dalam enak, di dalam dingin, pakai AC, tidak kena hujan, tidak kena panas. Saya di sini kena hujan, kena panas, kena angin. Begitulah kata petani. Alangkah enaknya jadi orang kaya ya. Alangkah bahagianya jadi orang kaya ya, kata petani ini. Ya Allah, kenapakah tidak jadi orang kaya aku dibuatmu ya Allah? Kalau tidak sudah seperti orang yang naik mobil itu saya. Enak saya rasa hidup ini. Bahagia saya rasa hidup ini, kata sang petani. Dari cerita ini kaum muslimin muslimat, kalau saya boleh bertanya kepada kita kesemuanya, siapakah di antara kedua mereka yang bahagia? Apakah petani yang bahagia? Apakah sang petani yang senang? Ataukah orang yang naik mobil mewah tadi yang senang atau bahagia? Jawaban kita kaum muslimin, di antara yang dua-dua ini, baik dia orang yang naik mobil mewah, baik dia sang petani, belum bahagia. Mereka belum bahagia karena mereka masih berkata, alangkah bahagianya si anu. Alangkah bahagianya petani itu dengan makan siang di pondoknya sambil menatap padinya yang menguning. Demikian juga sang petani. Alangkah bahagianya orang yang naik mobil mewah itu. Alangkah bahagianya orang kaya itu yang di dalam mobilnya pakai AC, tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak kena angin.
Makanya yang dua-dua ini belum bahagia kaum muslimin dan muslimat. Karena kebahagiaan itu tidak terletak pada sesuatu hal, tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada tahta atau kedudukan. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah terletak pada hati kita masing-masing. Sama itu dengan kita punya rumah kaum muslimin. Rumah kita kecil, dihuni oleh 5 orang. Suami, istri, anak 3. Tapi pemilik rumah ini hatinya lapang, jiwanya lapang. Maka rumah yang kecil laksana istana baginya kaum muslimin. Makanya sanggup dia mengeluarkan ucapannya dari mulutnya, baiti jannati, rumahku ini bak sorga bagiku. Rumahku ini laksana sorga bagiku. Kenapa? Suami istri beriman kepada Allah. Suami istri hatinya lapang. Walaupun rumahnya 5 kali 7. Tapi hati pemilik rumah itu lapang. Maka rumah yang sempit akan terasa lapang. Daripada rumahnya besar, tapi pemilik rumah hatinya sempit, maka rumah yang besar akan terasa sempit. Makanya kaum muslimin, yang menjadi patokan dalam hidup kita ini adalah qalbun, hati. Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui kamulah bahwa dalam jiwa kamu, dalam diri kamu itu, dalam badan kamu itu ada mudghah. Mudghah itu gumpalan daging yang kecil. Ija solaha solahal jasadu kulluhu. Apabila gumpalan daging yang kecil itu baik, maka baiklah semua anggota badanmu. Wa ija pasada pasadal jasadu kulluhu. Apabila gumpalan daging yang kecil tadi rusak, hancur, bejat, bobrok, maka bobrok dan rusaklah serta hancurlah seluruh anggota tubuhmu yang lain. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah dia hati. Makanya jenderal dalam tubuh kita ini kaum muslimin hati. Presiden dalam tubuh kita ini kaum muslimin adalah hati. Bosnya dalam tubuh kita ini adalah hati kaum muslimin. Kalau hatinya baik, matanya bisa menjadi baik. Kalau hati kita baik, mulut kita bisa menjadi baik, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pernah menyentuh perasaan orang lain. Kalau hati kita baik, langkah kita pun akan menuju kepada yang baik. Kalau hati kita baik, otak kita juga akan menjadi baik, memikirkan yang baik-baik, tidak pernah mau mengakal-ngakali. Kalau otak kita sedemikian, itulah yang membuat kehancuran bagi kita kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin, ayo kita sadari, yang menjadi panutan dalam tubuh kita ini adalah hati kita, qalbun kita. Makanya berhati-hatilah kepada hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita ingin baik, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka jagalah hati kita. Yang kedua kaum muslimin, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, tapi sengsara alias celaka di akhirat. Di dunia ini dia bahagia, di dunia ini hidupnya senang, di dunia ini hartanya banyak. Tapi ia gunakan kesemuanya untuk dunia semata-mata. Sholat tidak, puasa tidak, tapi senantiasa dia gemerlap dengan kehidupan dunia.
hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut pada kematian. Begitulah tipe yang kedua ini kaum muslimin. Bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Bahagia, senang di dunia tapi celaka di akhirat. Dunia dijadikannya sorga. Dunia dijadikannya tempat kesenangan. Dunia ini dijadikannya tempat kesenangan kaum muslimin. Padahal dunia ini bukan tempat senang. Dunia ini tempat ujian. Dunia ini adalah penjara. Ad-dunya sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, sorga bagi orang-orang kafir. Jadi dunia ini penjara. Bagaimana penjara itu kaum muslimin? Di penjara itu, di lembaga pemasyarakatan itu, satu, tidak bisa semau kita. Dunia ini bagi orang yang beriman tidak bisa semau kita. Ada hukum-hukum Allah yang tidak boleh kita langgar. Bagaimana pula di penjara selanjutnya? Di penjara itu tidak bisa bebas. Dunia ini tidak bisa bebas bagi orang yang beriman. Ada aturan-aturan yang sudah disampaikan Allah melalui Al-Quran dan juga Rasulullah melalui hadisnya. Jadi tidak boleh kita berbuat semau kita di dunia ini seperti orang di penjara lah. Jadi bagi orang yang beriman, dunia ini bak penjara. Dunia ini bak lembaga pemasyarakatan baginya. Jadi tipe yang kedua ini, di dunia memang bahagialah dia. Tapi di akhirat akan menanti kesengsaraan baginya kaum muslimin. Yang ketiga kaum muslimin, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia ini hidupnya kurang mapan, kurang beruntung. Hidupnya dalam keadaan miskin. Tapi walaupun dia miskin, dia sabar. Dia tetap ingat kepada Allah bahwa sesuatu yang diberikannya oleh Allah itulah yang terbaik. Oleh sebab itu ia sabar. Salat ia tetap melanjutkannya. Datang Ramadan ia puasa. Senantiasa tidak pernah dia berbuat maasi, berbuat maksiat. Dan dia di dunia ini memang hidupnya kurang beruntung kalau dilihat dari ekonomi. Tapi kalau dilihat dari kacamata agama, walaupun ekonominya kurang beruntung, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya yang sedemikian, di dunia memang dia kurang beruntung, tapi di akhirat pasti dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, akan mendapatkan kebahagiaan yang besar. Itulah kebahagiaan yang abadi, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kaum muslimin, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Sudah di dunia ini sengsara, sudah di dunia ini miskin, sudah di dunia ini melarat, lebih-lebih di akhirat nanti melarat. Di dunia ini dia miskin, dengan kemiskinannya ia bersuudzon kepada Allah, ia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapakah dibuatmu saya ya Allah miskin? Andainya ekonomi saya mapan, saya sudah mau sholat ya Allah. Itulah cerita Sa'labah dulu, yang tidak penting lagi kami sampaikan dalam kesempatan ini. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita camkan dari yang empat ini. Dengan harapan kiranya kita mendapatkan poin yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah yang kita idam-idamkan kaum muslimin. Oleh sebab itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita di dunia ini membawa keberhasilan buat kehidupan yang lebih panjang, buat kehidupan yang lebih lama, buat kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Itulah kehidupan alam ukhrawi, alam yang penghabisan, alam yang terakhir kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat, inilah yang dapat kami sampaikan dalam live kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bernilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugas kami pada guru ini kaum muslimin
pada ustadz wal ustazah ini kaum muslimin adalah sebagaimana penyampaian Allah dalam surah Yasin, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada tugas kami pada ustadz ini kecuali menyampaikannya dengan jelas. Inilah tugas kami. Makanya kami menyampaikan ini kaum muslimin. Kalau mau diikut dari penyampaian kami, alhamdulillah. Tidak mau diikut kaum muslimin, sudah selesai tugas kami. Karena kata Allah tadi, wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tidaklah ada tugas kamu hai para ustaz kecuali menyampaikannya dengan jelas. Sampaikan ayat-ayat Allah itu dengan jelas, sampaikan hukum-hukum Allah itu dengan jelas. Mau diikuti alhamdulillah, tidak mau diikuti no problem. Yang pasti tugas kami selesai kaum muslimin. Apalagi tugas kami ini kaum muslimin sangat amat berat pada guru-guru ini. Orang yang berilmu itu apabila tidak mengamalkan ilmunya, sanksinya di akhirat nanti berat. Apa kata pepatah orang Arab? Fa'alimun bi'ilmihi ya'malan, mu'ajjibun min qabli ubadil wasan. Saya teringat kaum muslimin dan muslimat. Ini saya dapat dari penyampaian almarhum ayahanda saya, orang tua saya, almarhum Ismail Mukhtar Harah. Yang dia juga adalah guru saya di sini dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke surga. Masih ingat saya penyampaian almarhum ayahanda saya tentang pepatah orang Arab ini. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'ajjibun min qabli ubadil wasan. Orang alim, orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya, akan lebih dahulu diajak, disiksa daripada penyembah berhala. Oleh sebab itu, tugas kami para ustadz ini berat kaum muslimin apabila tidak mengamalkan ilmunya. Semoga ayahanda saya di alam kubur, di alam barzah, ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya dan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah saum.